Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurda Palismayanti dengan NIM 1901030055 dari kelas 5 IPC, jurusan D3 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya diberi tugas ujian akhir semester Literasi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fatma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian literasi informasi menurut para ahli. Yang pertama, Shapiro dan Hughes. Menurut Shapiro dan Hughes, literasi informasi adalah satu seni liberal baru dalam rangka mengetahui bagaimana menggunakan komputer dan mengakses informasi dengan terlebih dahulu mengkritisi informasi itu sendiri dalam konteks sosial, budaya, dan filosofi. Yang kedua yaitu menurut Hepworth. Menurut Hepworth, literasi informasi adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan terhadap perilaku dan keahlian dalam bidang informasi sebagai penentu utama manusia mengeksploitasi kenyataan, membangun hidup, bekerja, dan berkomunikasi dalam komunitas informasi. 3. Menurut Brooks, literasi informasi adalah sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisir, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat suatu keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan rumah, maupun dalam pendidikan. Keempat, menurut the Praxis Declaration. Menurut the Praxis Declaration, literasi informasi adalah bagian dari kebutuhan informasi seseorang dan merupakan suatu kemampuan dan mengidentifikasi, menempatkan, mengevaluasi, mengorganisasi, dan mengefektifkan informasi yang ada untuk menyelesaikan masalah dan diperlukan kembali untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat informasi, dan juga merupakan bagian dasar hak asasi manusia dalam long life education yang harus dikembangkan. Yang kelima, menurut Rice, literasi informasi adalah sebuah kemampuan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dan mengerti bagaimana perpustakaan mengorganisasikan koleksi, mengetahui sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, atau termasuk format dan alat penelusuran informasi dan pengetahuan umum untuk penelusuran informasi. Yang keenam, menurut Andayani. Menurut Andayani, literasi informasi adalah sebuah kemampuan individu untuk mengenali kebutuhan informasi, mengidentifikasi dan mencari sumber informasi yang tepat, mengetahui bagaimana cara memperoleh informasi, mengevaluasi kualitas informasi yang diperoleh, mengorganisasikan informasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh secara efektif. Kedua, saya akan menjelaskan tentang model literasi informasi secara ringkas. Di sini saya mengambil tentang David Enam. David Enam dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, yaitu Mac Eidenberg dengan Bob Berkowitz. David Enam menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Model David Enam terdiri dari 6 tahap pemecahan masalah.
Pada masing-masing tahap dikelompokkan dua sublangkah atau komponen. Yang pertama, definisi tugas dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, definisi masalah informasi yang dihadapi, dua, identifikasi informasi yang diperlukan. Kedua, strategi mencari informasi dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, menentukan semua sumber yang mungkin. Yang kedua, memilih sumber yang terbaik. Yang ketiga, lokasi dan akses dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik. Dua, menentukan informasi dalam sumber. Yang keempat, menggunakan informasi dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, hadapi, misalnya membaca, mendengar, dan mengamati. Dua, ekstrak informasi yang relevan. Yang kelima, sintesis dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, mengorganisasikan dari banyak sumber. Yang kedua, sajikan informasi. Yang keenam, evaluasi dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas. Yang kedua, nilai proses apakah efisien. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manfaat literasi informasi. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Peran literasi informasi dapat membantu pemecahan masalah dalam suatu persoalan. Dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, seseorang harus memiliki informasi yang cukup untuk dapat mengambil sebuah keputusan. 2. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan di literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi pembelajar. Dengan memiliki keterampilan dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, maka seseorang dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Ketiga, menciptakan pengetahuan baru. Berdasarkan pemahaman literasi informasi, maka akan terciptalah pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki literasi informasi akan mampu memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak mudah saja percaya dengan informasi yang diperoleh. Yang keempat, saya akan menjelaskan langkah-langkah cara melakukan penelusuran sumber referensi menggunakan strategi boolean logik pada 3 jurnal online. Yang pertama, jurnal tentang etika pustakawan. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Buka Google Chrome. Di sini saya akan membuka Perpusnas digital dengan alamat https://perpusnas.go.id seperti di bawah ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk memilih jurnalnya. Di sini saya akan memilih jurnal tentang neliti. Di sini saya akan memilih jurnal tentang etika profesi pustakawan. Ini adalah hasil dari jurnal etika profesi pustakawan yang kita cari tadi. Dan ini hasil akhir dari tampilan jurnal yang sudah saya download tadi di website https://perpusnas.go.id yang telah tersimpan di Zotero. Kedua, jurnal tentang pengindeksan. Langkah-langkahnya sama dengan jurnal neliti tadi, cuman di sini saya menggunakan jurnal ProQuest. Langkah-langkahnya yaitu
yaitu pertama buka Google Chrome. Di sini saya akan membuka Perpusnas Digital dengan alamat https://perpusnas.go.id seperti di bawah ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk memilih jurnalnya. Di sini saya akan memilih jurnal ProQuest. Di sini saya akan memilih jurnal tentang pengindeksan. Ini adalah hasil dari jurnal pengindeksan yang kita cari tadi. Tampilan jurnal yang sudah saya download tadi di website https://perpusnas.go.id dan saya simpan di Zotero. Yang ketiga, jurnal statistika. Di sini saya menggunakan jurnal Neliti. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka Google Chrome. Di sini saya akan membuka Perpusnas Digital dengan alamat http://perpusnas.go.id seperti di bawah ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk memilih jurnalnya. Di sini saya akan memilih jurnal Neliti. Ini saya akan memilih jurnal tentang statistika. Ini adalah hasil akhir dari jurnal statistika yang kita cari tadi. Adalah hasil akhir dari tampilan jurnal yang sudah saya download tadi di website http://perpusnas.go.id yang tersimpan di Zotero. Yang kelima, saya akan menjelaskan perbedaan berita hoax dan fakta disertai dengan contoh gambar. Yang pertama, berita hoax. Berita hoax adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan tertentu. Hoax biasanya didistribusikan melalui pesan website atau status hoax di sosial media yang berpeluang besar untuk dibagikan kepada yang lebih banyak. Contoh gambar berita hoax. Kedua, berita fakta. Berita fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan yang dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Ini adalah contoh gambar berita fakta. Sekian yang dapat saya